Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi. Ya, bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kebudayaan dan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Nah, jadi akan dijelaskan dan harap kalian simak dengan baik. Baiklah, kita masuk kepada penjelasan. Yang pertama, itu adalah Madinah pada mulanya bernama Yastrib. Dinamakan Yastrib karena orang pertama yang tinggal di kota ini bernama Yasrib bin Qaid bin Ubail bin Aus bin Amalik bin Lauz bin Iram, salah seorang anak keturunan Sam, putra Nabi Nuh alaihissalam. Kota ini sudah terbentuk kurang lebih 1600 tahun sebelum Masehi. Komposisi penduduk Yastrib sebelum Islam masuk berbeda dengan kota Makkah. Meskipun bersuku-suku, dilihat dari karakteristik budaya, agama, penduduk Makkah memiliki sifat yang homogen sebagai penyembah berhala. Sedangkan wilayah Yastrib memiliki penduduk selain terdiri atas beberapa suku, juga ada suku Yahudi di sana, dominan memeluk agama Samawi, dan ada juga pemeluk Nasrani. Dilihat dari struktur sosial dan budaya, penduduk Yastrib cenderung lebih heterogen, lebih beragam dibanding Mekah. Mereka terdiri atas berbagai macam etnis dan kepercayaan serta memiliki adat istiadat sendiri dari masing-masing suku. Ini gambaran umumnya masyarakat Madinah sebelum Islam. Ada suku Aus dan Khazraj, kaum Yahudi, dan kaum musyrik. Suku Aus dan Khazraj. Kedua suku ini awal mulanya adalah nama dari dua orang saudara kandung, anak dari Harits bin Sa'labah dari istrinya yang bernama Khilah binti Al-Arqam bin Amr bin Jabnah. Pada perkembangan selanjutnya, Aus dan Khazraj menjadi dua nama kabilah besar di Yastrib. Selama kurang lebih 120 tahun, dua kabilah ini saling bertikai. Pertikaian ini tidak lain disebabkan karena provokasi kaum Yahudi yang iri dengan kemajuan suku Aus dan Khazraj. Akibat provokasi kaum Yahudi, suku Aus dan Khazraj terlibat perang saudara yang hebat dan berkepanjangan. Dari sisi ekonomi, penduduk Madinah bermata pencaharian sebagai pedagang, petani, dan beternak. Penduduk Madinah yang bermata pencaharian sebagai petani kebanyakan didominasi suku Aus dan Khazraj. Agama yang mereka anut pun adalah agama paganisme, yaitu menyembah berhala. Selanjutnya itu adalah kaum Yahudi. Nah, ketika kaum Yahudi berada di bawah tekanan bangsa Asyur dan Romawi, mereka cenderung berpihak kepada orang-orang Hijaz. Walaupun pada dasarnya mereka adalah orang-orang Ibrani. Setelah bergabung dengan orang-orang Hijaz, gaya hidup mereka tuh berubah menjadi gaya hidup orang Arab, karena mereka tadi kan berbaur dengan Arab. Hingga nama-nama dan nama kabilah mereka disebut dengan nama-nama Arab. Dan pada akhirnya mereka pun menikah dengan orang Arab. Namun, meskipun demikian, mereka tetap memelihara rasa fanatisme mereka sebagai orang Yahudi dan tidak membaur dengan bangsa Arab. Bahkan mereka terus membanggakan dirinya sebagai Bani Israel dan meremehkan orang-orang Arab dengan menghina dan meremehkannya. Kaum Yahudi di Madinah terdiri dari 3 suku utama, yaitu Bani Quraizah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Nah, secara ekonomi, kaum Yahudi menguasai bagian terbesar dari kegiatan perekonomian di Yastrib. Mereka sangat terampil dalam mencari sumber penghidupan dan mata pencaharian. Kaum Yahudi menguasai perputaran bisnis biji-bijian, kurma, khamar, serta jual beli kain. Dalam perdagangan, kaum Yahudi menerapkan sistem riba. Mereka memberikan pinjaman kepada pemuka dan pemimpin bangsa Arab.
Dari uang yang mereka pinjamkan, mereka mengambil lahan serta tanah sebagai jaminan. Nah, setelah masa pelunasan habis dan hutang belum terbayar, tanah serta lahan tersebut menjadi milik kaum Yahudi. Selanjutnya ada kaum musyrik. Mereka adalah orang-orang musyrik yang menetap di beberapa kabilah Madinah. Mereka tidak memiliki kekuasaan atas penduduk Yastrib. Bisa dikatakan bahwa mereka adalah kaum minoritas yang hidup di Yastrib. Mereka memiliki seseorang tokoh bernama Abdullah bin Ubay. Sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Yastrib, suku Aus dan Khazraj telah sepakat untuk menobatkan Abdullah bin Ubay sebagai pemimpin kelompok mereka. Abdullah bin Ubay merasa tidak ada pesaing di Yastrib. Maka ketika kabar datangnya Rasulullah ke Yastrib sampai kepada dia itu merasa akan dirampas haknya oleh Rasulullah, sehingga dia menyimpan benih-benih permusuhan dalam dirinya. Sebagaimana Allah SWT menguji kaum muslimin di Mekkah dengan perilaku orang-orang kafir Quraisy, demikian juga Allah SWT menguji mereka di Yastrib dengan perilaku orang-orang Yahudi. Yastrib kemudian diganti namanya menjadi Madinatul Munawwarah. Setelah kedatangan Rasulullah SAW, kota ini menjadi sangat terkenal. Kedatangan komunitas muslim Mekkah ke Madinah sangat dinantikan oleh saudara-saudaranya seiman di kota ini. Penduduk Madinah yang telah mengenal Rasulullah dan menyatakan beriman sangat senang dengan kedatangan rombongan yang kemudian disebut dengan kaum Muhajirin. Hijrah bagi kaum muslimin Mekkah diharapkan dapat menghasilkan kehidupan sosial yang lebih aman, tertib, dan sejahtera. Karena mereka di Mekkah kan selalu ditindas oleh kaum kafir Quraisy. Arti hijrah bagi kaum Muhajirin bukan pemutusan ikatan dengan tanah kelahiran dan alam lingkungannya semua. Namun yang lebih utama bagi mereka adalah kesempatan dan harapan baru untuk berubah menjadi anggota masyarakat baru yang dinamis dan memiliki hak-hak warga negara yang sama. Begitupun sebaliknya, bagi mereka yang menerima kaum Muhajirin yang kemudian disebut dengan Ansar, penolong, mereka merasakan adanya nuansa baru, baik secara psikologis maupun sosiologis. Kaum Ansar seolah mendapat energi baru dari sesama Muslim dan etnis Arab setelah sebelumnya selalu mendapat tekanan dari berbagai kondisi ekonomi, sosial, dan keagamaan di Madinah. Nah, ini gambar umum Madinah pra-Islam. Jadi terjadinya riba, sering bertikai antara sama suku, adanya adu domba, dan kondisinya tanah itu subur. Komoditas pertanian melimpah, dan yang masyarakat lakukan adalah berdagang. Oke, sekian. Kita lanjut ke grup untuk melakukan diskusi.